kondisi perkembangan yang ada ini melahirkan generasi-generasi baru yang berbeda. Nah, inilah menjadi tatanan baru lagi buat guru. Guru-guru yang konon istilah sindirannya dia guru-guru kolonial, tapi anak-anaknya guru-guru milenial. Ya sebenarnya ini problem yang dialami oleh masyarakat Indonesia secara umum ya. Jadi bahasa ininya shock culture ya, shock culture. Jadi antara budaya kita, kebiasaan kita, kemampuan kita itu tidak seiring berjalan dengan perkembangan teknologi internet kan gitu. Yang agak ngeri-ngeri sedapnya sini kan. Kalau orang tua misalnya dibimbing, dibina orang tua kan tentu ada muatan kasih sayang, ya, rasa cinta. Ketika anak itu nggak bisa apa juga tidak dimarahi, ketika anak itu nggak bisa kemudian tidak disalahkan, atau mungkin kalau anak salah juga diarahkan gitu ya. Karena siswa yang baik pasti diajar oleh guru yang baik. Kan gitu. Siswa yang pintar diajar oleh guru yang pintar. Kalau kemudian dia menguasai teknologi dan sebagainya, itu ketentuan yang tambahan untuk memperkuat dia sebagai tugas sebagai fungsi guru, karena tren teknologinya ke arah sana gitu. Tapi juga jangan sampai kita diberdaya, diatur di ini oleh mesin kan gitu. Betul, Pak. Padahal gitu kita yang menciptakan mesin, malah mesinnya yang mendikte kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman podcast Cikuyaya, ketemu lagi di edisi podcast ketiga. Hari ini saya tidak sendiri, saya ditemani dengan Bapak yang super keren gitu ya, Pak Lurah, yang juga pemerhati pendidikan, yang juga beliau adalah seorang penulis juga nih, penulis yang tulisannya itu banyak menginspirasi terutama di dunia pendidikan. Pak Denny Rohman. Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam. Gimana kabarnya Pak hari ini? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah, terima kasih loh Pak. Sudah meluangkan Sama-sama waktunya untuk bisa berbagi inspirasi bersama teman-teman Cikuyaya nih. Gimana nih Pak kegiatannya nih hari terakhir ini, apa aja nih? Kayaknya padat banget nih. Pengen podcast sama Pak Denny itu, ya Masya Allah. Ya mohon maaf, jadi memang di akhir tahun ini kegiatannya padat merayap gitu ya. Setelah pilkada selesai dengan aman, karena kita kan di kelurahan ya, jadi memang awalnya sampai ke tingkat TPS kan, itu bolak-balik sampai rekapitulasi dan sebagainya. Setelah itu selesai, ada juga nanti setelah itu ada pembinaan kader posyandu lagi. Dan jadi ya memang padat melayap lah. Jadi mohon maaf kalau waktunya terus dijadwal ulang. Iya, udah berkali-kali teman-teman diatur ulang jadwalnya. Tapi mudah-mudahan Bapak selalu sehat. Amin, amin. Biar menjalani hari-harinya itu penuh semangat ya Pak ya. Siap, nah siap. Pak, ini ada satu tema nih yang saya bawa dan saya angkat untuk dibahas bersama Pak Denny nih Pak. Bapak kan terjun langsung di masyarakat gitu ya. Bapak juga pemerhati pendidikan. Sebelumnya kan Bapak juga sebagai seorang pendidik gitu kan. Kalau saya ini punya keresahan tentang bagaimana sih seorang guru itu, karena saya seorang guru ya Pak ya, menghadapi pendidikan di Gen Z ini. Terutama kita bisa berkolaborasi dengan orang tua muridnya nih Pak. Memang pendidikan itu ya menjadi profesi yang seksi ya menurut saya, menjadi primadona, menjadi sorotan banyak pihak. Per hari ini tantangan guru itu ya memang sangat berat ya. Tidak cukup berat lagi, bahasa sangat berat. Ya kalau guru pada masa lalu kan saya kira tantangannya tidak sehebat sekarang, sangat sehebat. Nah, walaupun saya sering bilang guru itu adalah profesi tertua dalam peradaban manusia. Betul. Sejak Nabi Adam diciptakan itu udah proses ada kegiatan belajar mengajar terjadi kan gitu ya. Nah, kenapa disebut berat? Karena kalau dulu guru itu kan menjadi sumber belajar. Betul. Ya kan, menjadi sumber teladan kan gitu ya.
uh, dan menjadi inspirasi lainnya. Tetapi sekarang sumber belajar itu kan tidak hanya guru, tidak hanya buku, tetapi media, kemudian internet dan sebagainya. Itu menjadi sumber belajar yang beragam kan guru. Termasuk dari sisi keteladanan, guru pun sekarang bukan satu-satunya menjadi teladan kan. Tetapi juga ada banyak contoh perilaku keteladanan yang memang banyak diberikan dan dicontohkan oleh pihak lain. Misalnya dari kalangan artis, dari kalangan pejabat, dari teman bermain dan sebagainya. Sehingga kalau dalam ilmu, dalam perspektif sosiologi itu kan anak mengalami fase anomali ya. Ada konflik nilai antara yang dia pelajari dan apa yang dia lihat itu kadang-kadang bertentangan. Anomali itu kemudian orang semakin sulit membedakan mana ini kebenaran yang sejati. Nah, ketika si A ngomong ini, si B ngomong ini, si C ngomong ini, lihat di media seperti itu, kemudian ada konflik nilai di situ kadang-kadang. Ini yang berat. Ya, kan menjadi tantangan berikutnya ketika guru sudah tidak lagi satu-satunya menjadi sumber teladan, sumber pembelajaran. Tantangan berikutnya kan dengan perkembangan teknologi itu ada namanya kecerdasan buatan ya. Itu Pak. Kecerdasan buatan. Ini menjadi perdebatan baru lagi kecerdasan buatan ini. Ketika pada masa awal-awal ciri orang modern itu orang yang melek teknologi, ya kan. Tapi kesini kan kemudian orang mulai semakin cemas dengan teknologi, ya kan. Dengan tergerusnya kekerabatan, dengan tergerusnya sistem komunikasi dan sebagainya, itu kan menjadi ada kesan sendiri kan. Bahkan, nah ini yang kemudian kondisi perkembangan yang ada ini melahirkan generasi-generasi baru yang berbeda. Nah, inilah menjadi tantangan baru lagi buat guru. Guru-guru yang konon istilah sindirannya dia guru-guru kolonial, tapi anak-anaknya guru-guru milenial kan. Bagaimana kita yang punya kemampuan di abad 20 atau mungkin ya pokok abad sebelumnya, tapi harus mengajarkan anak, membekali anak untuk kemampuan abad berikutnya kan gitu. Kan disinilah seorang guru itu diuji. Saya kira semacam itu. Belum lebih jauh nih Pak. Tadi Bapak menyinggung tentang guru itu sebagai pewaris peradaban kan ya Pak ya, menghadapi peradaban, kemudian tantangannya sekarang di zaman kecanggihan AI yang sudah masuk kelas kita dengan tanpa ampun gitu ya Pak ya. Kadang-kadang anak-anak itu tidak bisa mengkonfirmasi pengetahuan yang sudah mereka dapat di sekolah karena keterbatasan pengetahuan pendidikan orang tuanya gitu. Nah ini gimana nih Pak sebagai kepala pemerintahan nih Bapak nih? Ya inilah yang kita lihat, perhatikan dalam realitas sosial di warga, di masyarakat itu kan memang ada gap ya, ada gap sosial, ada gap psikologis, ada gap edukatif kan gitu antara orang tua, siswa dan sekolah. Nah ya sebenarnya ini problem yang dialami oleh masyarakat Indonesia secara umum ya. Jadi bahasa ininya shock culture ya. Shock culture. Jadi antara budaya kita, kebiasaan kita, kemampuan kita itu tidak seiring berjalan dengan perkembangan teknologi internet kan gitu loh. Berbeda misalnya di negara-negara maju, orang tuanya sudah paham melek internet. Internet tidak saja bagian daripada hiburan, tetapi menjadi media edukasi. Sehingga ketika perkembangan internet ini muncul, maka orang tua pun bisa mengimbangi. Nah,
kondisinya yang terjadi di kita banyak ditemukan ketika anak paham dan ngerti dan tahu tentang sesuatu di media, kemudian dia mungkin bertanya pada orang tua, malah orang tuanya nggak bisa menjawab, malah orang tuanya merasa risih, anak kok takon bae kan gitu, terus sira mau nobeng apa gadget mau tanya HP aja kayak gitu ya, Pak. Nah sehingga penasaran anak itu kemudian dilampiaskan dengan mencari sesuatu yang mungkin tidak ditemukan dan tidak didapat sama orang tua. Kan ini yang agak ngeri-ngeri sedapnya sini kan. Kalau orang tua misalnya dibimbing, dibina orang tua kan tentu ada muatan kasih sayang ya, rasa cinta. Ketika anak itu nggak bisa apa juga tidak dimarahi, ketika anak itu nggak bisa kemudian tidak disalahkan, atau mungkin kalau anak salah juga diarahkan gitu ya. Tapi kalau dia bertanya ke Google misalnya, atau mungkin ke temannya yang sharing dengan mereka, kan kalau sharing sama orang-orang nggak tahu kan juga bingung juga kan gitu. Kebenarannya mana yang diambil? Betul. Nah, kan polanya agak berbeda. Maka per hari ini ya orang tua ya suka ataupun tidak suka, ketika orang tua memberikan kebebasan anaknya memakai teknologi, informasi misalnya, komunikasi informasi, ya orang tua pun harus juga belajar terhadap anak yang memang sudah tahu dan paham dari yang lain. Satu contoh yang saya alami saya sebenarnya awal-awal pengguna internet itu tidak terlalu kepo dengan media sosial, paling cukup Google dan sebagainya lah, YouTube dan sebagainya. Tetapi seiring perkembangan waktu, ketika di sekolah itu banyak siswa usia itu sudah dekat dengan media sosial, maka saya sebagai guru ya harus mengikuti perkembangan itu. Sehingga ketika cerita ngobrol dan terkait dengan sesuatu hal dengan media sosial itu nyambung. Terus yang keduanya, kita juga bisa menjadikan media itu menjadi media pembelajaran itu, media informasi kepada siswa. Nah itu kan bisa dimanfaatkan dengan baik saya kira. Nah Pak, Bapak kan pernah menjadi seorang pengajar, pendidik gitu. Sekarang Bapak juga udah berkecimpung di masyarakat nih Pak. Sebenarnya Pak, menurut pendapat Bapak gitu, apa sih sebenarnya yang harus dilakukan guru gitu, yang tidak didapatkan oleh anak di rumah, dan apa yang harus dilakukan orang tua yang tidak didapatkan mereka di sekolah gitu, sehingga kami guru dan orang tua tuh sinkron gitu Pak. Sebenarnya utuh gitu anak-anak kalau tuh. bicara konsep ideal dalam kondisi sekarang itu memang berat ya. Iya sih Pak. Iya kan, berat. Karena untuk pendidikan itu kan bukan ansih tanggung jawab orang tua saja, walaupun menjadi tanggung jawab utama dan pertama orang tua. Ya, jadi kalau ada orang tua yang per hari ini masih memahaminya ketika nyekolahkan anak ke sekolahan itu dianggap gugur kewajiban dia sebagai orang tua untuk mendidik anak. Gitu. Kan fungsi keluarga itu kan secara sosiologis kan banyak. Ada fungsi sosial, fungsi ekonomi, fungsi biologis, fungsi pendidikan, gitu kan. Maka ketika menyekolahkan anak itu tidak kemudian gugur fungsi keluarga untuk pendidikan gitu. Nah, saya kira memang dalam banyak teori kan keberadaan pendidikan itu kan harus tripartit ya istilahnya, antara orang tua, guru, sekolah misalnya, dengan siswa, atau dalam sisi kebijakannya antara orang tua, sekolah dengan pemerintah, kan gitu. Jadi pemerintah pun dalam hal ini harus hadir secara aktif, ya, karena untuk membendung derasnya arus globalisasi dengan media terbuka ini, ya peran pemerintah harus hadir. Ya, kayak misalnya di Australia per tahun ini, di ujung tahun ini, dia kan sudah membuat aturan kebijakan anak di bawah usia 16 tahun kan nggak boleh main medsos. Nah itu bagian dari intervensi negara untuk menyelamatkan. Di Indonesia pun
harus ke arah sana. Ya misalnya soal makan minum saja, kan di kantin sekolah itu kan berdasarkan apa ya, survei Badan POM itu kan sekian persen makanan hampir sebagian besar itu tidak sehat kan gitu. Oh gitu. Ya artinya keberhasilan mendidik anak itu kan tidak melulu dari apa namanya sekolah saja. Ibu kantin pun bisa menjadi seorang guru kan di situ. Nah, ketika anak makannya kurang bagus, dia tegur. Kalau anak misalnya, apalagi anak-anak SD ya, yang tidak semuanya belum tahu uang jajan berapa, kembali berapa kan. Kalau seorang pedagang kantin tidak memposisikan sebagai seorang guru, mungkin lumayanan kan. Uangnya 5.000, habisnya 2.000 dikasih 1.000 misalnya. Berarti ada proses edukasi ya Pak ya di kantin juga ya. Makanya ada kerjasama segitiga itu kan antara guru. Biasanya kan ada namanya buku kendali dulu. Nah sekarang kan sebenarnya lebih mudah. Ada buku kendali dulu tuh antara menghubung komunikasi orang tua siswa dengan guru. Kemudian sekarang ada grup WA kan gitu ya. Yang bisa menjalin komunikasi ini apa guru dan ini. Dan disitulah kemudian seringkali guru itu bekerja benar-benar jadi PNS, pegawai nonstop gitu ya. Oh iya, pegawai nonstop teman-teman. Ya artinya dia pelayanan pekerjaannya tidak hanya pagi sampai siang misalnya jam kerja kan. Sore terus masih melayani masyarakat, orang tua murid, orang tua murid sampai ya itu dialami ataupun namanya terjadi ya di banyak guru seperti itu. Makanya. Oke, Pak, tadi Bapak menyinggung bahwa pendidikan itu esensinya adalah kolaborasi antara guru, orang tua, dan pemerintah. Gitu kan. Mengedukasi orang tua murid ini gimana nih Pak? Ya sebenarnya kalau ranahnya di kelurahan itu kan lebih kepada pelayanan dari sisi kependudukan ya, lebih di pendudukan. Walaupun konteksnya ini lebih luas, dari sisi kependudukan itu bisa terkait dengan kebutuhan tentang bantuan, kebutuhan tentang mengatasi masalah dan sebagainya. Yang kita tangani kan pelayanan dasar. Paling tidak pelayanan dasar masyarakat itu ya, soal kesehatan, soal ekonomi, soal ekonomi, kesehatan, kan, pendidikan, gitu ya. Apapun kebijakannya, saya kira tidak merubah dan menggeser peran dan fungsi guru kan gitu. Poin pentingnya itu. Kalau kebijakan pemerintah kan lebih cenderung dari sisi formalistik administratif kan gitu, formalistik administratif. Nah, walaupun kita banyak menyaksikan dan mendengarkan terkait dengan koreksi-koreksi kebijakan di masa lalu ya, di masa lalu. Ya harapan kita guru tetap memposisikan sebagai pendidik dan pengajar, bukan petugas administrasi, kan gitu. Kalau saya pernah gabung dalam sebuah proyek UNICEF. Itu ketika kita membuat pembelajaran, itu benar kata Pak Menteri Nadiem dulu kan, RPP atau skenario pembelajaran itu cuma 2-3 lembar gitu. Yang penting materinya apa, alurnya bagaimana, evaluasi seperti apa kan gitu. Nah per hari kemarin kan namanya guru kan administrasi itu ada berapa deret yang harus penuhi kan gitu. Ini harus menjadi ini. Yang penting bagi saya guru itu dia memang harus jangan pernah puas dan berhenti belajar, karena belajar itu sepanjang hayat kan gitu ya. Guru itu harus pintar dalam tanda petik ya, artinya dalam kapasitas dia sebagai guru, guru juga harus baik kan gitu ya, harus punya kompetensi moral, kompetensi kepribadian, karena siswa yang baik pasti diajar oleh guru yang baik. Wow. Kan gitu. Siswa yang pintar diajar oleh guru yang pintar. Saya kira kriteria utama guru itu deh. Kalau kemudian dia menguasai teknologi dan sebagainya, itu kompetensi yang tambahan untuk memperkuat dia sebagai tugas sebagai fungsi guru, karena tren teknologinya ke arah sana gitu. Tapi juga jangan sampai kita diberdaya
diatur di ini oleh mesin kan gitu. Betul Pak. Padahal gitu kita yang menciptakan mesin, malah mesinnya yang mendikte kita kan. Iya, ya, di beberapa apa ya platform gitu ya Pak ya, justru kita kayak seperti dikejar-kejar sama mesin nih Pak gitu kan. Kayak misalkan kinerja kita itu kayak dipantau gitu Pak. Jadi seolah-olah ya kita yang diatur oleh mesin. Nah Pak, sebelum ke terakhir nih Pak ya, kita kan sudah berganti-ganti kurikulum Pak. Kebijakan berganti-ganti, kurikulum berganti-ganti. Tetapi nih teman-teman ya, mungkin Pak Denny juga merasakan gitu, kok anak-anak juga masih belum, karakternya itu masih belum sesuai dengan yang kita harapkan gitu Pak. Banyak kasus-kasus seperti anak-anak itu yang membakar sekolahnya, melawan pada gurunya, bahkan ada yang sampai gurunya juga dikriminalisasikan gara-gara siswanya. Sebenarnya ada apa sih Pak? Apa yang harus dirubah dari pendidikan kita gitu Pak? Ya seperti yang saya katakan tadi, kita itu mengalami fase apa ya, culture shock ya. Jadi ada keterkejutan budaya yang di mana ada budaya baru, kita sendiri tidak siap dengan sisi budaya kitanya gitu loh. Sehingga masuklah itu dalam fase anomali itu ya. Anomali, satu kondisi di mana ada kehilangan arah itu. Kehilangan identitas, kehilangan pegangan, kehilangan karakter anak-anak generasi kita kan gitu. Itu sih itu. Ya yang tadi ketika kita melihat orang tua kita rukun, akur, komunikasi baik, tapi ketika lihat di sinetron keluarganya berantem gitu kan. Gitu. Maka sekarang jangan heran ketika orang tua lihat anaknya di rumah adem, diem, alim, nurut, tapi di luar sana kemudian anak itu dianggap bermasalah kan gitu. Kan di luar sana kemungkinannya apa anak kita bermasalah atau anak orang lain bermasalah, karena pergaulan kita itu kan sekarang tidak lagi cakupannya kan pergaulan lokal ya Bu ya, tetapi juga apa ya, kalau dalam bahasa anggota perhubungannya sih tidak lagi lokal, tapi juga antar kota, antar provinsi, antar negara gitu loh. Betul ya kan. Jadi per hari ini kita yang tidak tahu di desa kita, di kota kita tidak tahu tentang penunjukan ini, tetapi di belahan dunia lain ada fenomena itu kan gitu. Ya kan. Media pun bisa saja dia menjadi guru kan. Ketika di tempat lain di kita tidak ada, di sana ada kasus anak melakukan ya itu misalnya pembayaran sekolahan. Itu kadang-kadang kan kalau kitanya mengalami distorsi moral, anomali itu kan anak ikut-ikutan kan misalnya. Iya betul Pak. Ada imitasi gitu loh, imitasi, meniru itu dalam ilmu psikologi. Pak, mohon maaf tadi saya agak terusik dengan Bapak mengatakan kita itu krisis identitas ya Pak. Perlu mengembalikan identitas kita gitu, sehingga anak-anak ini ajeg gitu kan, tidak kehilangan identitas dirinya sebagai seorang bangsa di Indonesia. Menurut Bapak, seberapa penting anak-anak ini kita kenalkan dengan budaya Indonesia gitu Pak? Ya kan dalam fase pendidikan itu kan ada kalau menurut saya sih ada fase mana itu anak pada fase ini harus sistemnya doktrin, dogma kan gitu ya. Ya itu kan penanaman nilai ya. Ya bukan berarti saya tidak setuju dengan demokrasi. Demokrasi itu punya takaran dan punya fasenya gitu loh. Kalau per anak diberikan kebebasan demokrasi dari usia kecil, kan akan menjadi apa yang dilakukan menjadi pembenaran itu. Dan seringkali nanti terjadi perbedaan pendapat dengan orang tua. Kalau orang tua sudah tidak lagi didengar arahan nasihatnya, kan apa jadinya sebuah ini ya. Ya artinya memberikan kebebasan juga perlu, tapi tidak kebablasan gitu ya Pak. Tapi tidak kebablasan, memberikan kebebasan perlu tapi juga terukur dan terarah gitu ya. Dan mungkin lebih tepatnya musyawarah, dialog kan, bukan berarti
demokrasi bisa berjari kita, itu hak asasi manusia gitu, tidak seperti itu kan seperti itu ya Pak konsepnya. Nah, jadi saya kira perlu penanaman itu harus ada. Nah, sekarang problemnya kan yang kita amati di banyak tempat di masyarakat itu kan yang punya kurikulum, mesti yang punya kurikulum itu tidak hanya sekolah, keluarga pun harus punya kurikulum. Wow. Iya kan? Artinya kurikulum kan sebuah perencanaan pembelajaran, sebuah perencanaan pendidikan, maka apa namanya, keluarga pun harus punya kurikulum. Ya tentu format dan modelnya berbeda. Ya tidak struktur di sana ada RPP dibacakan bagaimana. Ya paling tidak kan dari sisi kedisiplinan, anak harus jam sekian tidur, harus jam sekian bangun, harus jam sekian harus pulang ke rumah, kan gitu. Dari sisi makan harus begini. Jadi kurikulum di sekolah di rumah itu lebih kepada kurikulum yang basic dasarnya adalah adab, etika, kan gitu. Kan adab itu kan di atas ilmu kan. Betul Pak. Betul. Jadi inget yang viral kayaknya. Pak Denny, Masya Allah, obrolan kita teman-teman kalau nggak diberhentikan ya Pak, ini bakal melebar kemana-mana nih. Karena tadi juga Pak Denny udah nyinggung kurikulum, udah banyak banget yang mesti kita diskusikan sebenarnya teman-teman, dan yang saya pengen gali dari Pak Denny, cuman karena mohon maaf Pak, karena waktu kita gitu ya, mungkin kita bisa satu hal menjadi closing statement saya. Gimana Pak? Jadi menguatkan tripartit itu ya, berkolaborasi, bersinergi orang tua, paling tidak orang tua, anak dengan guru ya di sekolah itu. Terus didukung dengan leader pas sekolahnya yang memang mendukung ya dari sisi ini. Jadi perlu ada kolaborasi ini ya. Misalnya dalam pemanfaatan teknologi, ketika guru memberikan tugas, tugas membuat makalah, tugas yang bersumber internet, maka guru pun sebelumnya harus ngoprek gitu loh, sumber-sumber yang bisa layak dibuka oleh anak. Jangan sampai anak-anak besok buat makalah ya, judulnya tentang ini. Jangan anak diumbar, ya nyari komplek-komplek di Google kan macam-macam kan. Tetapi paling tidak disarankan referensinya ini, buka website ini yang dibuka untuk memperkaya makalah. Kan terarah dan terukur Bu, yang gituan. Nah orang tuanya pun ikut ngontrol kan di rumah, karena gadget itu udah bagian dari kehidupan itu ya. Kita lebih baik ketinggalan dompet daripada gadget kan gitu. Iya, betul. Itu sih itu. Terus yang kedua memang dalam setiap kali ada rapat orang tua siswa, apakah mengambil apa, saya kira perlu masukan-masukan, asupan-asupan dari pihak mitra, misalnya kayak GSM dalam hal ini. Berikan penguatan terhadap pentingnya keluarga dalam mendidik anak. Saya kira ini perlu direvitalisasi Bu. Direvitalisasi ketika keluarga sudah rapuh, lalu anak mau kemana gitu, larinya, mengadunya, ya minta pelindungannya. Ketika orang tuanya usah berjari lah gitu. Jadi penguatan-penguatan ini saya kira ke depan. Jadi kalau saya sebagai posisi lurah, saya sering mengatakan keluarga itu menjadi benteng terakhir, Bu. Benteng terakhir. Kalau keluarganya kuat, maka masyarakatnya kuat gitu. Tapi kalau keluarganya lemah dengan carut marut banyak media, banyak informasi, banyak apa ya, dilemahkan dengan orang tua yang bekerja sibuk nggak ngurusi anak, yang pergi ke luar negeri gitu untuk kerja, maka keluarga itu rapuh, gampang sekali bercerai-berai, gampang sekali konflik dan sebagainya. Ini yang saya kira mudah-mudahan kurikulum baru itu menguatkan semua pihak ya, dari sisi sekolah, baik sisi keluarganya maupun sisi anaknya, dan harapannya dari pemerintah juga memproteksi dari sisi kebijakan di kurikulumnya. Saya kira itu. Terima kasih. Wow, teman-teman, alhamdulillah nih kita dapat banyak insight, banyak ilmu dari Pak Denny, seorang lurah yang juga pegiat pendidikan, yang peduli sama pendidikan, terutama di pola pengasuhan di keluarganya. Pak, kalau mau terakhir nih Pak,
kasih semangat dong untuk guru-guru yang dalam tanda kutip lelah gitu menghadapi anak-anak Gen Z zaman sekarang gitu. Kasih semangat dong, Pak. Sebenarnya ketika saya jadi guru, sebelumnya saya menjadi seorang jurnalis, ada sebuah pertanyaan sindiran teman-teman itu, teman-teman jurnalis itu, kenapa sih kok jadi guru sebagainya. Saya bilang guru itu ada jaminan masuk surga katanya. Oh gitu. Kemudian lo kenapa ya? Kan ada dalilnya kan gitu. Ketika anak cucu Nabi Adam meninggal, kan hanya 3 perkara yang ditinggalkan gitu. Anak yang soleh, ilmu yang bermanfaat, dan amal jariah ya. Nah, ilmu bermanfaat ini menjadi sebuah motivasi target kita gitu loh. Maka didiklah anak-anak kita secara dengan hati, dengan ikhlas, dengan sabar, dan mendoakan. Yes. Nah, ini yang tidak ditemukan, yang tidak banyak ditemukan di sekolah-sekolah umum ya. Kalau pola pondok pesantren, seorang ustadz, seorang kiai itu ketika mendidik anak, ya dia pun ikut mendoakan bahwa anaknya harus, anaknya mudah-mudahan menjadi anak yang soleh, soleha, yang pintar, yang berguna, yang berakhlak sebagainya. Nah, karena the power of doa itu. Yes, betul Pak. Itu yang kerap kali kita abai terhadap itu. Ya, jadi saya kira itu kerja kita itu, guru itu kalau ikhlas dan sebagainya mendapat pahala itu. Amin. Ya, bonusnya dapat gaji gitu. Ya. Ya itu sisi ini ya. Saya kira itu jadi tetap semangat menjadi guru-guru yang ini, yang bermartabat, yang bermanfaat, yang pinter dan bermoral. Dan posisi saya sebagai lurah pun berbagi tugas. Kita dari sisi mencoba sisi kebijakan kan itu, sisi ikut mewarnai dari sisi luar sana ya, sisi luar sana. Ya, saya pernah punya cerita beberapa orang yang dianggap sukses. Tapi ternyata dia punya sisi perjalanan yang apa ya, yang nggak bagus, mungkin yang kelam ya. Misalnya ketika sekolah dia nakal, suka tawuran, bahkan pernah masuk ketahanannya, dikurung di polsek lah gara-gara tawuran. Tapi sampai anak ini mau kuliah pun sama orang tua nggak boleh karena punya rekam jejak anak nakal. Nah, ketika dia berkelana, dia menemukan titik balik kehidupan. Maka dia pernah jadi gelandangan, kemudian dia bekerja di sebuah toko roti, dia belajar di sana, dilatih sebagainya. Kemudian dia sekarang menjadi tukang martabak. Nah, artinya apa ini? Pada satu sisi kita juga ini otokritik terhadap pendidikan. Ternyata belum berhasil membentuk anak menjadi anak baik. Nah, yang menjadi baiknya ternyata belajar itu, ilmu itu, guru itu tidak hanya di sekolah, tapi lingkungan dan kehidupan itu membentuk orang ini yang sekarang punya martabak. Ada 6 atau 7 cabang itu ya, di Cirebon dan Kabupaten Cirebon itu ya. Saya kan, dari sini ternyata memang pendidikan non formal itu menjadi penting Bu di situ. Karena dia menerapi anak-anak yang memang mengalami fase penyesalan ketika sekolah dia selesai, dia melanjutkan sekolah di situ. Walaupun selama ini kadang-kadang non formal itu dianggap bocah ini kan gitu. Padahal ini menjadi penting. Banyak kasusnya termasuk juragan martabak ini yang pernah saya ngobrol dalam wawancara itu. Saya kira itu. Tetap semangat dari guru. Baik Pak, terima kasih insight-nya, inspirasinya pada siang hari ini. Mohon maaf Bapak barangkali mengganggu waktunya, dan terima kasih banget ilmunya nih Pak hari ini. Ya bukan ilmu sih, hanya sharing ya Pak ya. Tapi ini juga saya effort banget teman-teman bisa ketemu dengan Pak Lurah kita ini. Baik teman-teman, itu tadi obrolan singkat kita bersama Pak Denny Rohman. Mudah-mudahan nanti lain waktu bisa ada luangkan waktu lagi ya Pak, kita ngobrol lagi, bahas tentang pendidikan dan lain sebagainya. Terima kasih teman-teman atas atensinya. Jangan lupa nanti bisa ngobrol di podcast
selanjutnya bersama saya Yaya Qadariyah. Saya undur diri dan Pak Denny Rohman, terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.